Kasus kekerasan yang dipicu masalah keberagaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragama. Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya dan ras yang berbeda-beda tersebar di wilayah Indonesia. Namun keberagaman tersebut terus dilakukan diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik-konflik menimbulkan korban jiwa, luka-luka dan harus mengungsi. Yayasan Denny JA mencatat selama 14 tahun setelah masa reformasi setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 65% berlatar belakang agama. Sementara sisanya kekerasan etnik sekitar 20%, kekerasan gender sebanyak 15%, kekerasan seksual ada 5%. Dari banyak kasus yang terjadi tercatat ada beberapa konflik besar yang banyak memakan jatuh korban baik luka atau meninggal, luas konflik, dan kerugian material. Berikut sejumlah beberapa konflik di Indonesia tersebut. Konflik Ambon. Menurut Yayasan Denny JA, konflik Ambon, Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang. Konflik Ambon berlangsung pada 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Ambon berlangsung selama 4 tahun. Konflik Sampit. Konflik Sampit, Kalimantan Tengah terjadi pada 2001. Konflik antar etnis tersebut berawal dari bentrokan antara warga suku Dayak dan suku Madura pada tanggal 18 Februari tahun 2001. Konflik tersebut meluas ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di ibu kota Palangkaraya. Diduga, konflik tersebut terjadi karena persaingan di bidang ekonomi. Pada konflik tersebut Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Sampit. Menurut Yayasan Denny JA, tercatat ada sekitar 469 orang meninggal dalam konflik tersebut. Sebanyak 108.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan Mei tahun 1998. Kerusuhan yang berlangsung di Jakarta tersebut setidaknya banyak korban yang meninggal, pemerkosaan dan 70.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan tersebut terjadi pada 13 hingga tanggal 15 Mei tahun 1998. Kerusuhan tersebut dilatar belakangi terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada tanggal 11 Maret tahun 1998. Mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan dan terjadi kericuhan dengan aparat. Dampaknya ada mahasiswa yang terluka dan meninggal. Tragedi berdarah juga menimpa mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta. Mahasiswa yang melakukan aksi harus berhadapan dengan aparat keamanan. Mediasi dilakukan dengan konsekuensi mahasiswa diminta kembali ke kampus Trisakti. Namun, upaya ini tak sesuai rencana. Terdengar letusan senjata api yang membuat 4 mahasiswa meninggal, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan C. Sementara mahasiswa yang lain mengalami luka-luka. Kondisi itu membuat aksi mahasiswa semakin luas dan berlangsung beberapa hari. Bahkan massa menduduki gedung MPR DPR. Tragedi Trisakti pada tanggal 12 Maret tahun 1998 ini merupakan pemicu aksi yang lebih besar. Setelah korban mendapatkan perawatan, pihak Universitas Trisakti menuntut aparat keamanan terkait peristiwa ini. Mereka menuntut aparat bertanggung jawab. Selain jatuh korban meninggal dan luka, peristiwa tersebut juga menimbulkan kerugian mencapai 2,5 triliun rupiah. Bulan Mei pun dikenang masyarakat Indonesia sebagai bulan duka atas munculnya korban jiwa akibat aksi kerusuhan. Besarnya kerusuhan itu menyebabkan situasi pemerintahan tidak stabil. Soeharto pun semakin sulit memegang kendali pemerintahannya. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mundur sebagai presiden. Konflik Ahmadiyah. Konflik Ahmadiyah berlangsung pada 2016 hingga 2017. Meski tidak menimbulkan korban jiwa yang besar,
Konflik tersebut mendapat sorotan media cukup kuat. Pasca konflik terjadi selama 8 tahun, para pengungsi tidak jelas nasibnya. Mereka sulit memperoleh fasilitas pemerintah, seperti KTP. Konflik Lampung. Konflik di Lampung Selatan telah menimbulkan korban meninggal 14 orang dan ribuan orang mengungsi. Konflik Lampung terjadi pada 2012. Konflik Poso. Konflik Poso, Sulawesi Tengah terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen. Konflik tersebut terjadi pada akhir 1998 hingga 2001. Sejumlah rekonsiliasi dilakukan untuk meredakan konflik tersebut. Kemudian munculnya ditandatangani Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember tahun 2001. Belum diketahui secara pasti korban akibat konflik Poso.